Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara, nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Besoknya kita berpuasa insyaallah. Tidak apa-apa puasa dikhususkan nisfu Sya'ban. Insyaallah puasa kita adalah puasa yang penuh berkah. Manusia sekarang mentang-mentang membahas fikih, lalu pikirannya hanya fikih minded. Fikih minded itu mereka berpendapat ya persis seperti yang dibaca dalam kitab-kitab fikih. Itu pun yang mereka miliki saja. Padahal apakah mereka memiliki semua kitab fikih yang ada di dunia ini? Itu tidak mungkin. Padahal siapapun yang berfikih hanya dengan taklid terhadap hasil kajian ulama saja, itu hanyalah fikih saja. Fikih tanpa kedalaman ilmu fikih itu sendiri. Kenapa? Anda pikir jika satu kajian yang telah dilakukan oleh katakanlah Imam Bukhari itu tidak dapat dikaji lagi akurasinya? Buktinya kajian Imam Syafi'i atas hukum-hukum dikaji lagi oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Asy-Syarbini, Ar-Ramli, Al-Haytami, dan gurunya Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan Al-Haytami yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Dengan kajian-kajian ini lahirlah apa yang kita kenal dengan Qaul Azhar, Muqabilul Azhar, Wajah ini, Qaulul Ashah, Qaul Sahih, Thariqah ini, Wajah dan Aujuh dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai tarjihat. Dalam tarjihat ini tak sedikit pendapat Imam Syafi'i yang dikoreksi oleh ulama Syafi'iyah. Demikian juga pendapat Imam Bukhari dalam hadisnya yang dianggap sahih. Sudah saya pernah buktikan beberapa hadis Imam Bukhari tidak sahih, hadis mauquf, hadis mu'allaq dan seterusnya. Seandainya fikih itu telah final, maka kajiannya sedikitnya telah berhenti di tangan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah yang pertama kali membukukan manhaj usul fikih. Kita tidak bilang menelurkan karena bisa jadi apa yang telah dibukukan Imam Syafi'i itu ditelurkan oleh guru-gurunya. Artinya dengan adanya tarjihat semacam ini membuktikan bahwa satu riwayat yang dianggap sahih di zaman tertentu bisa jadi terbukti tidak sahih di zaman yang lain. Itulah kemudian Imam Syafi'i mengatakan hadis sahih adalah madhabku, karena bisa jadi Imam Syafi'i mempercayai bahwa di antara hadis-hadis yang dianggapnya sahih tidak sahih sebenarnya. Contohnya adalah hadis nahnu qaumun la naqul hatta najua wa idza akalna la nashba. Kita adalah kaum yang tidak makan hingga kita lapar, dan jika makan kita tidak kenyang. Hadis ini oleh rata-rata ulama dianggap dhaif sanadnya. Tapi karena maknanya benar maka hadis ini dianggap benar. Artinya pertanyaannya begini, jika ada hadis yang maknanya terlihat tidak benar dengan sanad yang dianggap palsu, bagaimana? Apakah dengan keterbatasan pandangan kita terhadap keseluruhan kejadian di dunia ini, lalu kita boleh menganggap hadis ini sebagai hadis palsu, baik matan atau sanadnya? Kok saya tidak sependapat dengan ini? Contohnya begini. Yang paling jelas ya hadis-hadis mengenai amalia nisfu Sya'ban. Apakah karena sanad hadis-hadis dari Ahlul Bait ini dianggap munqati alias terputus, dhaif bahkan maudhu', lalu matanya pasti salah? Bukankah para ulama menyatakan jika ada riwayat mauquf, yaitu yang terhenti pada sahabat saja, jika tidak dapat dikiaskan dianggap sebagai hadis yang marfu'? Kenapa hal yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari jalur lain, dari golongan yang tidak disepakati dianggap munqati? Bukankah ini merupakan batasan ilmu yang menurut saya lucu? Pertanyaan saya, tahu dari mana bahwa amalia ini salah? Padahal bahkan periwayatan tentang hal yang fakta saja kita seringkali simpang siur nggak jelas. Periwayatan tentang Siti Aisyah misalnya, umurnya saat dinikahi Nabi Muhammad SAW. Menurut At-Tabari pernah meriwayatkan bahwa Siti Aisyah dipinang oleh Nabi Muhammad SAW pada usianya yang ke-7. Tapi dalam Tarikhul Umam wal Mulk, At-Tabari menyatakan bahwa semua anak-anak Abu Bakar lahir pada masa jahiliyah atau minimal pas pada tahun 610 Masehi. Padahal zaman jahiliyah itu adanya pada saat 610 Masehi ke bawah. Artinya, menurut riwayat ini, seharusnya umur Siti Aisyah saat berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW setidaknya 10 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW meminang Siti Aisyah pada tahun 620 Masehi. Ini saja sudah simpang siur, padahal katanya ini adalah sanad dan riwayat yang sahih. Ada lagi Ibnu Hajar. Menurutnya dalam Al-Isqobah, Fitamyiz Suhaba, Siti Fatimah dilahirkan ketika Ka'bah dibangun, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa
Siti Fatimah lebih tua 5 tahun dari Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah dilahirkan ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, yaitu pada tahun 610 Masehi. Jika Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah pada usia beliau ke 52 tahun, seharusnya ketika menikah Siti Aisyah berusia 12 tahun. Tapi saat membahas Asma binti Abi Bakar dalam kitab Takribut Tazhib, Ibnu Hajar menyampaikan bahwa Asma hidup sampai umur 100 tahun, yaitu meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Para ahli sejarah bersepakat bahwa usia Asma dan Aisyah selisih 10 tahun. Asma lebih tua tentunya. Jika Asma meninggal pada usia 100 tahun di tahun 73 Hijriah, seharusnya Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah, yaitu pada tahun 623 Masehi. Artinya, umur Aisyah saat menikah dengan Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 623 Hijriah adalah 18 tahun, karena terpaut 10 tahun dengan umur Asma. Artinya, satu orang berpendapat berbeda-beda tentang Siti Aisyah ini, umur Siti Aisyah ini ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Baik Siti Ibnu Hajar maupun At-Tabahat. Lah ini loh, membahas tentang sesuatu yang fakta saja, kita sudah berantakan. Apalagi jika melibatkan unsur yang tidak bisa dikiaskan, yaitu unsur-unsur yang gaib. Lalu manusia sok fikih minded ini, padahal yang enggak fikih-fikih amat, menyatakan bahwa amalia nisfu Sa'ban tidak ada dalam hadis. Amalia nisfu Sa'ban bid'ah, dan seterusnya. Dan bahwa riwayat-riwayat yang beredar mengenai amalia nisfu Sa'ban ini adalah bid'ah, mungqati', dhaif, maudhu', dan seterusnya. Al-Manawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa tarekat umumnya berujung pada Tahjul Arifin Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid mengambil dari pamannya Sirri Saqati. Sirri As-Saqati mengambil dari Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf mengambil dari Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha mengambil dari Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq mengambil dari Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir mengambil dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin mengambil dari Al-Husain Ibni Ali. Al-Husain mengambil dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya berakhir kepada Ali bin Abi Thalib. Lah ini Anda cari sampai mampus, tidak ada riwayat-riwayat yang mengenai ijazah thariqah ini di hadis-hadis yang katanya sahih itu. Apakah karena tidak ada riwayatnya dalam hadis sahih itu, maka ijazah thariqah ini disebut munqati? Munqati gundulmu kowe. Dalam tafsir Ruhul Bayan karya Ismail Haqqi dikutip perkataan Ali bin Abi Thalib yang kurang lebih mengatakan bahwa Injil dan Taurat saja jika boleh berkata-kata mereka akan membenarkan Ali bin Abi Thalib. Syekh Ahmad Zarruq juga Al-Hafidz Abul Abbas Yusuf Al-Fasi dalam Al-Arba'un Al-Kattaniyah berkata bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang diberikan ilmu laduni dan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sumber kewalian yang sebenarnya, al-wilayah, al-haqiqah, dan pengetahuan ilahiyah. Semua riwayat Ahlul Bait ini terjadi dalam proses yang sangat eksklusif dan istimewa. Tidak banyak orang mau menerima riwayat ini, dan tidak banyak orang juga yang dapat menerimanya. Anda kalau ngikut Ahlul Bait, sholat di rumah pakai celana, itu khilaful aula. Tidak baik, harus diulang. Nah ini di riwayat-riwayat hadis sahih yang kita sepakati, tidak ada riwayat seperti itu, nggak ada. Juga misalnya Anda menerima ijazah kaf, ha, ya, ain, shad, membayangkan lambang Allah dalam spesifikasi tertentu, dikelilingi lafaz Jibril, Mikail, Israfil, Israel, maka Anda bisa melawan kekuatan macam apapun. Dalam riwayat hadis-hadis sahih nggak ada. Masa ijazah ini menjadi munqati gara-gara tidak ada di dalam hadis sahih? Tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sahih itu, nggak ada. Juga seperti menuliskan surat Shad, yaitu surat Shad ayat ke-54 dengan tinta za'faron di malam nisfu Sa'ban, lalu ditulis dan dilipat ditaruh di dompet. Apakah ada dalam riwayat hadis sahih yang seperti ini? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Kaifiyah menulis seperti ini sudah mujarab loh, sudah mujarab, dicoba oleh berbagai macam ulama dengan sangat ampuh untuk menarik rezeki 1 tahun ke depan. Dan ini diajarkan oleh imam-imam Ahlul Bait yang tercatat dalam kitab At-Tuhfah Ar-Rudhawiyah
juga tersebar di kalangan habaib yang diajarkan oleh aba-aba mereka. Semua riwayat Ahlul Bait ini dikemas dalam eksklusivisme dan kekhasan tingkat tinggi, dan rata-rata melibatkan intensitas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kental dan level istiqomah dan keyakinan yang luar biasa. Anda tak akan mampu mengamalkan riwayat-riwayat Ahlul Bait ini jika otak Anda dipenuhi perhitungan matematis laba rugi dan hati yang selalu dendam ingin menyakiti sesama. Apa Anda pikir dunia yang kacau ini tak berisi orang-orang sematematis dan sesadis itu hatinya? Betapa bodohnya otak kita yang tak dapat menangkap gelagat hebat dari terpecahnya masyarakat menjadi kubu Jokowi, kubu Prabowo, kubu ini, kubu itu. Saat Prabowo ikut Jokowi, terciptalah kubu yang lain, kecebong dan kubu kampret. Kita sudah tak peduli lagi agama, yang kita pedulikan adalah kepentingan kita sendiri. Buktinya apa? Sadarlah agamamu, agama kita memerintahkan kita semua sesama muslim untuk bersaudara. Tapi kita semua senang terpecah dalam kelompok-kelompok, yang satu memusuhi yang lain, yang satu mencurigai yang lain, yang satu menjadi algojo atas yang lain. Kita semua dihancur luluhkan oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan yang untung yang lainnya dari pihak-pihak tertentu. Dan kita menikmatinya menjadi kacung-kacung itu. Betapa bodohnya. Saya rasa tak usah kita perpanjang lagi. Saya langsung membahas sesuatu yang harus kita bahas untuk amalia Nisfu Sa'ban. Tak usah lagi kita bahas riwayat ini itu mengenai keabsahan amalia Nisfu Sa'ban, karena pembahasan ini sudah banyak dibahas orang. Yang perlu saya bahas adalah kejelasan mengenai amalia Nisfu Sa'ban itu. Jangan sampai orang membaca Yasin dan lain-lain tapi tidak mengerti hakikatnya. Sekarang saya ajarkan. Kalau Anda mampu, bacalah surat Yasin 3 kali di malam Nisfu Sa'ban, yaitu nanti, malam nanti, ba'da sholat maghrib, sebelum sholat isya. Caranya begini. Pertama, surat Yasin yang pertama diniatkan agar panjang umur. Surat Yasin yang kedua diniatkan untuk menolak bala. Surat Yasin yang ketiga diniatkan untuk tidak butuh kepada manusia, hanya butuh kepada Allah saja. Setiap kali selesai membaca surat Yasin, yaitu Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga, bacalah doa Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaihi ya dzal jalal ikram, dan seterusnya yang nanti saya akan tuliskan di deskripsi di bawah. Kalau Anda masih mampu, bacalah surat Ad-Dukhan setelah itu, yaitu setelah surat Yasin yang 3 itu baca surat Ad-Dukhan. Setelah itu bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya setelah baca surat Ad-Dukhan, bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil 100 kali. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi juga. Setelah membaca ini, bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits 100 kali. Setelah itu baca juga Allahumma innaka alimun halimun dzu anatin wala taqata lana bi'adzabika fa'fu anna bi hilmika ya Allah 100 kali. Setelah itu baca doa ini. Allahumma habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syakiyan 100 kali. Setelah itu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun 100 kali. Terakhir bacalah Allahumma ahyina hayatas suhada wa amitna mamata syuhada wa ahsyurna fi zumratil anbiya wal asfiya innaka antal ghafurur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Tapi ada juga amalan lain yang diijazahkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Diijazahkan tidak seperti yang tadi, tapi dengan cara seperti ini. Yaitu Anda melakukan sholat 4 rakaat 2 salam. Setiap rakaat bacalah Al-Fatihah. Sekali pasti, Al-Fatihah cuma sekali. Lalu baca surat Al-Ikhlas 11 kali. 4 rakaat ya, tapi 2 salam. Setelah selesai sholat itu, bacalah ya Rabbighfir lana 10 kali. Habis itu ya Rabbirhamna 10 kali. Habis itu ya Rabbi tub alaina 10 kali. Habis itu surat Al-Ikhlas 21 kali. Habis itu subhanalladzi yuhyil mauta wa yumiitul ahya wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Selesai. Insya Allah dengan amalan ini, kata Imam Ja'far, Anda akan menerima kitab Anda nanti dengan tangan kanan. Dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat Anda di dunia dan akhirat. Silakan Anda pilih yang pertama, surat Yasin dan seterusnya, atau yang kedua. Atau Anda lakukan semua, silahkan. Terserah. Dilakukan setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.